Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada dua buah STB. Ini adalah STB bekas IndiHome dengan seri HG680P. Nah, kedua STB ini punya tetangga saya yang terjadi error, jadi tidak bisa digunakan untuk streaming. Jadi kali ini saya akan coba perbaiki dua STB ini dengan cara flash ulang menggunakan firmware ATV. Nah, seperti apakah cara untuk flashingnya? Langsung saja kita coba. Nah, sebelum kita mulai untuk cara flashingnya, di sini kita install dulu untuk driver dari STB HG680P. Di sini sudah saya siapkan dua driver, yaitu Amlogic driver dan World Cup driver. Kita bisa pilih salah satunya. Kita bisa install menggunakan X64 ataupun X32. Nah, untuk drivernya kita sesuaikan dengan Windows yang kita gunakan, mau pakai 64 ataupun 32, ataupun bisa menggunakan driver dari World Cup driver. Nah, untuk cara installnya ini juga sangat mudah, kita tinggal install saja drivernya. Nah, kalau kita sudah install drivernya, kita install juga untuk aplikasi flashingnya, yaitu USB Burning Tool. Nah, sekarang kita tinggal setting aplikasi USB Burning Tool untuk flashing ke STB HG680P. Di sini kita masuk ke menu file, kita pilih import image. Nah, di sini kita tinggal pilih firmware dari ATV. Nah, di sini kita hapus centang pada erase bootloader. Nah, untuk memulai flashing, kita tinggal pilih tombol start. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan STB HG680P ke laptop atau PC untuk memulai proses flashing. Nah, untuk menghubungkan ke PC atau laptop, kita membutuhkan kabel USB to USB dengan menghubungkan ke USB 2 pada STB HG680P. Untuk flashing yang pertama, saya akan coba tanpa menggunakan kabel adapter. Jadi cukup menggunakan kabel USB to USB saja. Nah, sekarang saya akan coba pasang kabel USB pada port USB 2 sambil menekan tombol power, dan kita bisa cek pada layar desktop. Ketika saya flashing hanya menggunakan kabel USB to USB tanpa menggunakan kabel adapter. Di sini untuk proses flashingnya ini terjadi error seperti ini. Nah, jika terjadi error seperti ini, kalian jangan perlu panik. Kita tinggal flash ulang saja. Nah, sekarang saya akan coba flashing ulang menggunakan kabel adapter. Jadi saya akan coba pasang kabel adapter ke STB HG680P. Selanjutnya saya akan coba koneksi ulang dengan memasang kabel USB ke port USB 2 sambil menekan tombol power. Nah, sekarang kita bisa pindah ke desktop. Kalian bisa cek di sini langsung menjalankan proses flashing. Jadi sangat mudah untuk melakukan proses flashing menggunakan STB HG680P. Nah, untuk proses flashingnya sendiri ini cukup memakan waktu sekitar 2-3 menit saja. Nah, setelah proses flashing HG680P ini selesai, kita bisa matikan STB HG680P. Kita cabut juga untuk kabel adapter, dan kita cabut juga untuk kabel USB to USB nya. Nah, selanjutnya kita bisa pasang ke TV, atau bisa kita nyalakan pada laptop atau PC menggunakan konverter USB HDMI capture. Untuk pertama kali nyala menggunakan STB HG680P, untuk bootingnya ini di kisaran 1-5 menit. Nah, untuk di lokasi saya untuk bootingnya ini sekitar 3 menit. Untuk setting awal memilih bahasa, ini kadang kita tidak bisa menggunakan remote, tetapi kita masih bisa menggunakan mouse USB ataupun mouse wireless untuk setting awal. Nah, selanjutnya kita bisa koneksikan ke jaringan wireless. Kalau sudah, kita bisa login menggunakan email. Nah, ini adalah tampilan awal dari STB HG680P menggunakan firmware ATV. Untuk tampilannya seperti ini, cukup sederhana dan juga simpel. Nah, untuk aplikasi yang terinstall ini tidak terlalu banyak, tetapi kita masih bisa install aplikasinya melalui Play Store. Nah, jangan lupa kita matikan juga untuk auto update pada aplikasi Play Store, supaya untuk aplikasi yang terinstall ini tidak update secara otomatis.
Pada aplikasi Play Store, kita masih bisa menginstal aplikasi ataupun update aplikasi. Nah, ketika kita melakukan update ataupun install, ini tidak ada error sama sekali. Jadi untuk Play Store-nya ini bisa kita gunakan secara normal. Untuk install aplikasi melalui APK ini juga bisa. Nah, di sini saya mencoba menginstal beberapa aplikasi seperti aplikasi Seulanga untuk streaming TV lokal ataupun internasional, dan juga aplikasi Yacin untuk streaming bola. Nah, untuk menjalankan aplikasinya ini cukup ringan ketika kita gunakan untuk streaming YouTube, streaming Yacin, ataupun streaming di aplikasi Seulanga. Ini juga sangat stabil. Ini adalah firmware yang sangat saya rekomendasikan bagi kalian yang menggunakan STP HG680P. Kalian bisa coba menggunakan firmware ini karena sangat ringan, untuk flashingnya cukup mudah, dan jarang terjadi bug pada firmware ini.